Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dedi Zen 88. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat. Oke, baik teman-teman. Sebelum kalian lanjut terlalu jauh menonton video ini, saya akan disclaimer dulu bahwa pada dasarnya tujuan membuat video ini bukan untuk menyudutkan ataupun membeda-bedakan ya antara kedua negara tersebut, yaitu yang intinya kita akan membahas soal Indonesia dan Malaysia lagi. Namun di sini saya akan hanya membahas tentang keadaan yang ada di Malaysia. Jadi di video ini ada ada salah satu warga negara Indonesia, mungkin dia kuliah di Malaysia. Dia lebih suka memilih dan membeli sebuah kereta atau mobil yang bermerek Proton, ya, yaitu Proton Satria. Jadi memang pada dasarnya ya, Proton Satria ini sangat diminati oleh para kalangan anak-anak muda yang ada di Malaysia. Alasan yang pertama ya bisa dimodifikasi secara ini ya, karena bentuknya itu adalah bentuk yang paling unik. Dia mempunyai satu pintu saja di bagian drive dan di sampingnya, akan tetapi dia mempunyai empat kursi juga ya. Dia boleh muat sampai 5 orang. Di belakang ada 3 orang, drive-nya 1 dan di sampingnya 1. Jadi bisa muat 5 orang. Jadi pada dasarnya di sini itu adalah suatu kebanggaan negara Malaysia tersendiri, bahwa mereka mampu menciptakan hasil karya mereka sendiri atau mobil sendiri ya, yang bermerek atau yang punya produk yang bernama Proton ya. Proton ini bukan hanya Satria, entah itu daripada Proton Wajah, Proton Saga, Proton Iswara, sekarang Perdana dan Persona. Dan sekarang itu bentuknya udah pada modern ya, dia mengikuti perkembangan zaman. Makanya kita tidak akan heran ketika melihat rakyat Malaysia itu punya mobil semua. Ya, intinya di sini menguntungkan bagi rakyat Malaysia sendiri ya. Seperti kalau ada mobil buatan mereka atau suatu negara tersebut membuat suatu mobil dengan hasil mereka sendiri, maka yang jelasnya kerajaan atau negara tersebut akan menjual kepada rakyatnya lebih murah. Bahkan saya pun juga ya, terkadang di saat di jalan raya, ketika melihat konvoi atau arak-arakan daripada mobil Satria ini lewat ya, apalagi dimodifikasi, saya memang banyak tertarik. Tapi jujur saya di sini juga pertama saya beli mobil ya, yang pertama itu adalah Nissan. Nissan itu pun Nissan lama lah, yang tahun 2000-an atau 1999, yang Nissan B14 1.6 manual ya. Akan tetapi pada saat itu karena terlalu susah untuk mencari dia punya suku cadang, jadi saya jual kembali. Saya beli pada masa itu ada 3.000 lebih dan saya jual itu 1.500. Jadi di sini jual beli kereta itu kayak seperti ini ya, seperti lebih mahal harganya motor daripada harga mobil itu tersendiri. Jadi yang terpenting kita di Malaysia itu ada dokumen, dan mengurus lesen atau SIM, kita bisa memiliki kendaraan baik daripada motor ataupun mobil ya. Pada intinya kita akan bisa menukar nama tersebut sebagai nama kita, yang kalau mungkin yang untuk pekerja warga asing, kecuali ada permit visa ya, permit pekerja atau mungkin permit construction ataupun permit ladang, permit apapun itu bisa kita mengambil lesen atau SIM di JPJ atau di Indonesia itu kayak Satlantas ya, di bagian Satlantas untuk mengambil SIM. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ada 2 orang pemuda atau rakyat Indonesia sendiri yang mungkin kuliah di Malaysia. Mereka memilih
membeli mobil atau kereta Satria ya, Proton Satria. Memang kalau untuk jiwa-jiwa anak muda, Satria ini sangat cocok ya guys. Saya pun banyak minat sebenarnya. Oke, tanpa kita tunggu lama-lama, bagaimana model Proton Satria tersebut? Oke, kita simak video tersebut. Nah, ini gua baru ketemu sama teman gua, sama-sama dari teman gua, sama-sama dari Indonesia ya. Oh, itu Proton guys. Tuh, Satria itu Satria. Yang paling depan itu memang saya minat. Gimana? Aduh, Gue ngambil Satria karena enak loh kalau dimodifikasi. Cuman di sini kalau untuk kita warga asing ya susah kalau modifikasi karena banyak undang-undang di jalan ya. Gak bisa di sini seenaknya ubah saya atau modifikasi. 1.3 ya? ya, 1.3. Tapi convert. Oh, 1.3 ya, convert. Yang itu original. Jadi yang jejer itu, yang dua itu semua Satria ya guys. Kita bisa lihat pintunya satu ya. Ini hasil karya sendiri negara Malaysia ya, yang bermerek Terjangkau semua lah. Proton. Jadi nggak pusing kalau ngerawat. Iya benar. Dan ini juga nggak ada di Indo Spare partnya murah, dia punya insuran murah. Kita ngerasain. Ini paling harganya kalau yang Satria kayak gini ya, Satria kayak gini nggak pernah menurun di harganya, malahan naik. Apalagi kalau sudah dimodifikasi itu. Jadi model Satria ini adalah hasil daripada produk sendiri daripada Proton ya. Dan memang sangat diminati oleh para kalangan pemuda-pemuda atau muda-mudi yang ada di Malaysia sendiri. Namun jarang juga kita banyak tahu daripada teman-teman kita atau saudara kita yang ada di Indonesia dan sangat meremehkan tentang daripada Proton tersebut. Akan tetapi justru saya menilai penilaian saya sendiri, rakyat Malaysia ini sangat bijak ya. Kenapa saya katakan bijak? Memang banyak di atas jalan raya ketika mereka pergi kerja atau kembali kerja, kita banyak mendapati mobil itu yang bermerek Proton, entah pun adiknya yaitu Pro 2 ataupun Proton sendiri. Karena pada dasarnya kenapa banyak ini disebabkan yang pertama itu kalau pemikiran saya ya, berarti bermakna rakyat Malaysia ini mereka memang sangat juga banyak yang meminati produk ataupun kereta-kereta impor atau mobil impor ya. Akan tetapi di sini kita bisa melihat atau bisa menilai bahwa rakyat Malaysia itu ingin memajukan atau menaikkan ekonomi negara mereka sendiri. Jadi buat apa untuk beli-beli mahal-mahal mobil impor ya, yang hanya tujuannya untuk bergaya atau mewah-mewahan, sedangkan negara kita punya tidak pernah berkembang tentang dunia otomotif ya. Justru di sini Malaysia menunjukkan diri mereka bahwa mereka bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri tanpa harus bergantung dengan negara-negara Eropa yang maju lainnya, dan mereka istilahnya bisa bersaing ya dengan mengadakan perusahaan mobil Proton, Pro 2, Naza. Sekarang ini banyak ya buatan-buatan lokal Malaysia itu, banyak kereta-kereta dan itu harganya sangat terjangkau sehingga bisa membantu rakyat Malaysia mungkin yang berpendapatan rendah ya. Namun di sini memang ya di jalan raya itu, kalau di Indonesia mungkin ya seperti Toyota Avanza ini dikenal sebagai mobil sejuta umat Indonesia lantaran jumlah mobil ini sangat banyak di jalanan. Tapi di Malaysia sangat jarang ditemui pengguna mobil low MPV itu ya. Tapi banyak juga sih. Rakyat Malaysia itu ternyata meski serempu, masyarakat Malaysia memilih selera sendiri dalam hal otomotif. Lalu mobil apa yang paling laris di Malaysia? Setelah melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 136 km dari bandar udara, ini dikutip dari Detik Auto ya, Kuala Lumpur ke wilayah Malaka, sepanjang perjalanan mobil yang sering ditemui yakni mobil mungkin berkualitas 5 penumpang atau bisa disebut juga mobil hatchback atau GT car. Ya. Menurut penuturan warga lokal Malaysia, Syed Muhammad Syed Hussein, kebanyakan warga Malaysia memang memiliki kecenderungan memilih mobil yang kecil. Warga di negeri jiran
kurang terlalu suka dengan mobil MPV memiliki dimensi besar seperti MPV atau SUV ya. Yang paling laris di sini adalah yaitu Pro 2 Myvi, kembaran Daihatsu atau Sirion. Terus ada Pro 2 Axia, kembaran Daihatsu Ayla, bilang Syed Muhaimin di Kuala Lumpur ya. Memang kalau melihat data penjualan model Pro 2 Myvi sangat digendrungi di Malaysia. Ambil contoh pada periode penjualan Januari-Agustus 2022 lalu. Pro 2 Myvi jadi terlaris dengan angka penjualan hingga 48.658 unit. Disusul sedan Pro 2 Beza 39.642 unit dan Pro 2 Axia sebesar 37.013 unit. Selain Pro 2, model lain yang juga laris pasaran Malaysia adalah model mobil lokal Proton Saga dan Proton X50. Kedua mobil itu masing-masing meraih angka penjualan hingga 34.161 unit dan 25.074 unit. Larisnya model Pro 2 Myvi, Axia dan Beza tak lepas dari tren masyarakat Malaysia yang menyukai mobil-mobil berukuran kompak. Yang terjadi di Indonesia justru bertolak belakang ya, karena di sini konsumen di Indonesia itu lebih memilih konsumennya lebih memilih menyukai mobil seperti MPV yang memiliki daya tampung penumpang dan barang yang banyak. Jadi dari hasil penjualan mereka itu sebenarnya ini produk mereka sendiri yang buat mereka sendiri dengan harga yang sangat terjangkau, otomatis akan bisa membantu perekonomian negara mereka sendiri karena mereka tidak akan banyak membayar pajak kepada negara-negara lain. Justru pajak itu akan masuk kepada kas negara mereka sendiri dan itu bisa digunakan untuk pembangunan ataupun mensejahterakan ekonomi rakyatnya. Jadi kalau menurut saya ya banyak yang saya melihat, justru banyak yang saya melihat saudara kita yang ada di Indonesia memburu-burukan tentang hasil daripada karya negara Malaysia sendiri yaitu Proton ya. Akan tetapi kalau mungkin ya setelah kita melihat spek daripada Satria, coba kalian lihat di Google Satria, beberapa model Satria yang sangat diminati atau digandrungi oleh rakyat Malaysia seperti yang diperlihatkan dua brother kita tadi. Dan tentunya mereka ini bukan saja karena di mobil yang ditunjukkan tadi itu Satria yang paling depan tadi yang hitam tadi itu harganya paling standar sekitaran 10.000 ke atas ya, itu standar ya, sekitaran di Indonesia itu dalam 40 juta atau 50 jutaan karena memang itu spesifiknya sangat bagus dan memang banyak peminatnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya sendiri pun menggunakan kereta Proton Wajah, bahwa sedangkan Proton Wajah ini tahun 2001 ya, keluaran tahun 2001. Dan alhamdulillah sejak 2 tahun ya saya pakai itu kereta, alhamdulillah itu sangat tidak rewel ya, bahkan kerusakannya itu ya spare partnya murah-murah, alhamdulillah murah-murah, tidak sampai harga kayak seperti mobil-mobil ini impor ya, contoh Toyota, Honda apa semua, yang pada intinya kita membeli sebagai saya sendiri rakyat Indonesia memang sangat berminat dengan Proton ini ya, karena itulah spare partnya murah, insurannya murah, kemudian sangat ramah jimat dengan bensin atau hemat ya, dia hemat. Kemudian seharusnya Indonesia juga ya, kita doakan mungkin beberapa tahun ke depan atau sampai kapan lagi ya, kita harus menunggu. Mudah-mudahan kita doakan juga mungkin di kepemimpinan Bapak Prabowo ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi karya anak bangsa kita yang sebenarnya banyak anak-anak bangsa Indonesia itu yang mempunyai kemahiran di dunia otomotif. Contohnya banyak ya yang mobil-mobil yang dicipta atau direka ulang, mobil dari mesinnya mungkin engine-nya daripada mobil lain kemudian dimodifikasi menjadi Lamborghini apa semua, itu tentunya mereka punya kreativitas sendiri ya, punya ini sendiri.
Jadi banyak sebenarnya, cuman pada saat itu kenapa ya sangat disayangkan proyek SMK ini tiba-tiba mangkrak ya, tiba-tiba diberhentikan, padahal itu seharusnya kita jadi bangga guys, jadi bangga bahwa Indonesia mempunyai produk sendiri ya. Kalau mungkin di bagian PT Pindad itu ya itu bagian militer sih, karena itu pun dibantu dengan dari negara-negara lain, contoh dari Turki, dari Korea, itu masih dibantu ya. Jadi di sini pada kita kembali ke awal, pada dasarnya saya bukan niat untuk membeda-bedakan, akan tetapi di sini kita bisa menilai bahwa cintailah produk lokal ya, jangan bangga dengan hasil orang lain yang kita beli, bukan hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa, kita kan orang kaya harus beli yang ini. Itu bukan, sebenarnya bukan justru memajukan negara kita sendiri, bahkan itu hanya makin menekankan ekonomi kita ke bawah terus. Mungkin sampai di sini dulu guys, dengan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.